Halo, salam Fisio Hebat. Kali ini akan saya berikan contoh tahap demi tahap intervensi pada rehabilitasi cedera olahraga atau biasa disebut sport rehab phase. Contoh yang saya ambil adalah kasus jumper knee atau patella tendinitis. Kondisi ini biasanya didapatkan pada atlet-atlet yang mengandalkan gerakan-gerakan melompat, seperti contohnya volley, basket, dan juga termasuk olahraga yang mengandalkan lari dan lompat, seperti sepak bola. Kondisi patella tendinitis umumnya terdapat nyeri pada bagian depan patella atau tepat di tendon patellaris. Nyeri dan keterbatasan ROM akan tampak pada gerakan fleksi lutut biasanya lebih dari 120 derajat fleksi dan juga gerakan ekstensi lutut yang menggunakan tahanan. Selain itu juga akan berpengaruh pada otot lain sekitar lutut, seperti contohnya pada hamstring, quadriceps, dan tibialis anterior. Berikut adalah contoh-contoh intervensi yang digunakan berdasarkan sport rehab phase. Pada fase pertama, kita bisa memberikan intervensi yang bersifat pengurangan nyeri dan mencegah terjadinya atrofi otot. Intervensi yang bisa diberikan contohnya adalah modalitas ultrasound, transcutaneous electrical nerve stimulation atau TENS, dan diatermi yang memang bisa diberikan pada kondisi cedera kronis. Kemudian, kita tetap dapat memberikan latihan pada fase 1, yaitu latihan fase awal dengan cara latihan-latihan kontraksi isometrik, seperti latihan kontraksi isometrik pada otot quadriceps. Penerapan latihan bisa menggunakan tahanan minimal maupun menggunakan alat atau menggunakan tangan fisioterapis. Latihan kontraksi isometrik pada hamstring. Selain itu, atlet tetap dapat diberikan latihan lain pada bagian tubuh yang lain seperti core stabilization exercise atau latihan ekstremitas atas. Masih di fase 1, mengarah kepada fase 2, bisa kita berikan latihan isometrik dengan optimal loading yang mampu dilakukan oleh atlet. Seperti contohnya quadricep curls atau hamstring curls menggunakan alat. Dapat juga menggunakan two rises dengan TheraBand. Namun, pada latihan bagian tubuh yang tidak cedera tetap harus dilakukan selama kita memberikan terapi latihan bagian tubuh yang cedera. Pada fase 2, kita bisa lanjut pada intervensi pengurangan nyeri seperti pada fase pertama. Nah, setelah dari situ, kita kemudian melanjutkan dengan latihan dengan kontraksi isotonik. Di dalam PNF, kita tahu ada salah satu teknik yaitu kontrak relax yang bertujuan menambah ROM. Kemudian latihan ini bisa dilakukan dengan gerakan-gerakan yang memang terjadi pada keterbatasan. Dapat juga menggunakan tangan fisioterapis dan TheraBand. Kemudian kita beralih dengan latihan pembebanan secara bertahap dengan toleransi nyeri dan range of motion yang bisa dicapai oleh atlet. Di sini kita bisa mulai dengan latihan close kinetic chain exercise. Misalnya latihan progresif dengan beban tubuh seperti air squat, lunges, deadlift, dan leg press dengan beban minimal. Setelah fase 2, kita dapat berlanjut ke fase 3 dengan latihan-latihan pembebanan tingkat lanjut dan perlu diperhatikan juga bahwa apakah ada nyeri yang muncul pada saat latihan atau pada saat sebelum latihan. Dan secara simple atau secara mudahnya kita bisa melakukan latihan-latihan seperti pada fase 2 namun menambah dengan beban. Misalnya seperti squat dengan dumbbell, lunges dengan dumbbell, deadlift dengan beban, dan leg press dengan beban. Pada akhir fase 3, kita bisa mulai melakukan pemberian latihan yang mengarah kepada kelincahan, kecepatan, kekuatan, atau plyometric drill. Yang paling simpel kita bisa melakukan latihan horizontal jump, single hop, forward single hop, jogging, dan start and stop run.
Pada fase keempat, latihan bisa dimulai dengan latihan beban seperti yang tadi fase 3 dengan penambahan beban yang lebih dari fase 3. Kemudian, kita bisa lanjutkan ke latihan gabungan seperti single hop dan running dan horizontal jump, dan latihan lain yang disesuaikan dengan olahraga sang atlet. Dalam fase 4 kita juga harus perhatikan kemampuan dan memeriksa kemampuan atlet apakah dia sudah mampu kembali ke olahraganya. Baik, tadi adalah bagaimana fase-fase sport rehab phase pada kondisi cedera jumper knee atau patella tendinitis. Semoga ini boleh menjadi salah satu contoh, tapi bukan menjadi acuan, karena semuanya tergantung pada Anda sebagai fisioterapis menentukan latihan-latihan yang tepat sesuai dengan fase dari cederanya. Demikian dari saya, Luki Anggiat, dan salam Fisio Hebat!